olahraga. Di awal video tadi sudah ditampilkan judul mengenai peraturan permainan futsal FIBA pasal 1, 2, dan pasal 3. Pasal 1 membahas tentang lapangan. Pasal 2 membahas tentang bola. Pasal 3 membahas tentang pemain. Selamat menyaksikan. Membacakan pasal 1, yaitu tentang lapangan. Lapangan harus berbentuk bujur sangkar dan garis pembatas lapangan harus lebih panjang daripada garis gawang. Kemudian, panjang minimal lapangan 25 meter dan maksimal panjang lapangan 42 meter. Kemudian, lebar lapangan minimal 15 meter dan maksimal 25 meter. Untuk ukuran panjang lapangan pertandingan internasional adalah panjangnya minimal 38 meter dan maksimalnya 42 meter. Untuk lebarnya minimalnya itu 18 meter dan maksimalnya 22 meter. Tanda lapangan. Tanda lapangan ditandai dengan garis. Garis tersebut termasuk garis pembatas lapangan. Garis yang lebih panjang disebut dengan garis touchline dan garis yang lebih pendek disebut dengan garis gawang atau goal line. Lebar garis pembatas adalah 8 cm. Lapangan dibagi menjadi dua bagian, diberi garis tengah. Titik tengah ditandai dengan pada garis setengah lapangan dan lingkaran pada titik tengah. Dibuat dengan radius 3 meter. Kemudian untuk daerah penalti. Daerah penalti itu tandai pada masing-masing ujung lapangan sebagai berikut. Seperempat lingkaran dengan radius 6 meter ditarik sebagai pusat di luar dari masing-masing tiang gawang. Seperempat lingkaran digambarkan garis pada sudut kanan hingga garis gawang dari luar tiang gawang. Bagian atas dari masing-masing seperempat lingkaran dihubungkan dengan garis sepanjang 3,16 meter berbentuk paralel atau sejajar dengan garis gawang antara kedua tiang tersebut. Titik penalti pertama digambarkan 6 meter dari titik tengah antara kedua tiang gawang dengan jarak yang sama. Titik penalti kedua atau second penalti. Titik penalti pertama digambarkan di lapangan 10 meter dan titik tengah antara kedua tiang gawang dengan jarak yang sama. Tendangan sudut seperempat lingkaran dengan radius 20 cm ditarik di dalam lapangan dari setiap sudut. Kemudian gawang. Gawang harus ditempatkan pada bagian tengah dari masing-masing garis gawang. Terdiri dari dua tiang gawang atau goal post yang sama dari masing-masing sudut dan dihubungkan dengan puncak tiang oleh palang gawang secara horizontal atau crossbar. Jarak antara tiang gawang adalah 3 meter. Jarak dari ujung bawah tanah ke ujung palang gawang adalah 2 meter. Kedua tiang gawang dan palang gawang memiliki lebar dan dalam yang sama, yaitu 8 cm. Kemudian jaring gawang dapat dibuat dari nilon yang diikat pada tiang gawang dan palang gawang di bagian belakang yang diberi pemberat atau diberi beban. Untuk keselamatan gawang boleh dipindahkan,
tetapi harus dipasangkan secara aman selama permainan berlangsung. Untuk permukaan lapangan harus mulus, rata, dan tidak kasar. Disarankan penggunaan kayu atau lantai parket, atau vinil, atau interlock, atau bahan lainnya. Yang harus dihindari adalah penggunaan bahan dari beton atau corn block. Peraturan kedua, bola harus berbentuk bulat, terbuat dari kulit atau bahan lainnya. Minimum diameter 62 cm dan maksimum 64 cm. Berat bola pada saat pertandingan dimulai minimum 400 gram dan maksimum 440 gram. Tekanan sama dengan 0,4 sampai 0,6 atmosfer atau sama dengan 400 sampai 600 gram. Penggantian bola rusak. Jika bola pecah atau rusak suatu pertandingan, 1. Pertandingan dihentikan sementara. 2. Pertandingan dimulai kembali dengan menjatuhkan bola pengganti di tempat yang sama pada saat bola pertama tersebut rusak. Jika bola pecah atau menjadi rusak ketika bola tidak dalam permainan pada saat permainan dimulai, tendangan gawang, tendangan pojok, tendangan bebas, tendangan penalti, atau tendangan ke dalam. 1. Pertandingan dimulai kembali sesuai dengan peraturan biasa. Bola tidak dapat diganti selama pertandingan tanpa ada izin dari wasit. Selanjutnya, keputusan 1. Bola dari kulit laken atau bulu tidak diperbolehkan. Keputusan 2. Bola tidak diperbolehkan memantul kurang dari 55 cm dan tidak boleh lebih dari 65 cm pada pantulan pertama ketika dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi, hanya bola-bola yang memenuhi persyaratan teknis minimal yang diatur dalam peraturan nomor 2 diperbolehkan untuk digunakan. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi FIFA dan pertandingan lainnya, di bawah pengawasan konfederasi, penggunaan bola futsal tergantung pada 3 logo. Persyaratan yang tercantum pada bola logam resmi FIFA Approved atau FIFA Referensi Internasional, berstandar Inspect atau Matchball Standard. Logo yang tertera pada bola menyatakan bahwa bola tersebut telah diuji secara resmi dan sesuai dengan persyaratan teknis masing-masing kategori. Beda spesifikasi yang diatur dalam peraturan nomor 2. Daftar persyaratan tambahan yang ditentukan pada setiap kategori dikeluarkan oleh FIFA. Institusi yang ditunjuk oleh FIFA yang akan melaksanakan pengujian tersebut. Asosiasi nasional dapat menyetujui penggunaan bola yang akan digunakan untuk kompetisinya sendiri atau pada seluruh kompetisi. Bola yang digunakan harus memenuhi salah satu dari 3 persyaratan yang telah ditetapkan dari peraturan nomor 2. Apabila asosiasi nasional memperbolehkan penggunaan bola berlogo FIFA Approved atau FIFA Inspected, untuk asosiasi nasional juga harus memperkenalkan penggunaan bola yang memegang rancangan bebas royalty atau International Matchball Standard. Di dalam kompetisi FIFA dan kompetisi lainnya di bawah pengawasan konfederasi serta asosiasi nasional, tidak diperbolehkan bentuk iklan komersial apapun tertera pada bola tersebut, kecuali untuk plakat kompetisi, penyelenggaraan kompetisi, serta merek dagang pabrik pembuatannya dengan membatasi ukuran dan jumlah tanda-tanda tersebut. Peraturan ketiga. 1. Jumlah pemain. Pemain dalam setiap pertandingan dimainkan oleh 2 tim.
Masing-masing tim terdiri dari 5 pemain. Salah satu di antaranya adalah penjaga gawang. 2. Prosedur pergantian pemain. Pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan berlangsung dengan mengikuti peraturan kompetisi resmi yang dikeluarkan oleh FIFA, konfederasi atau asosiasi. Jumlah pemain cadangan atau pemain pengganti maksimum 7 orang pemain. Jumlah pergantian pemain selama pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Seorang pemain yang telah diganti dapat masuk kembali ke dalam lapangan untuk menggantikan pemain lainnya. Pergantian pemain dapat dilakukan pada saat bola di dalam atau di luar permainan dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut. 1. Pemain yang ingin meninggalkan lapangan harus melakukannya di daerah pergantiannya sendiri. 2. Pemain yang ingin memasuki lapangan harus melakukannya pada daerah pergantiannya sendiri, tetapi dilakukan setelah pemain yang diganti telah melewati batas lapangan. 3. Pergantian pemain sangat bergantung kepada kewenangan wasit, apakah dipanggil untuk bermain atau tidak. Yang terakhir, pergantian dianggap sah ketika pemain pengganti telah masuk lapangan, di mana saat itu pemain tersebut telah menjadi pemain aktif dan pemain yang ia gantikan telah keluar dan berhenti menjadi pemain aktif. Pelanggaran dan sanksi. Ketika pergantian pemain sedang dilakukan, seorang pemain cadangan masuk ke lapangan sebelum pemain yang akan digantikannya meninggalkan lapangan secara sempurna, maka 1. Permainan dihentikan. 2. Permainan yang diganti diperintahkan untuk meninggalkan lapangan. Pemain pengganti tersebut diperingatkan dan menunjukkan kartu kuning. Yang keempat, permainan dimulai kembali dengan melakukan tendangan bebas tidak langsung dilakukan oleh tim lawan dari tempat di mana bola berada ketika permainan dihentikan. Yang kelima, jika bola di dalam daerah penalti, tendangan bebas tidak langsung dilakukan dari garis daerah penalti, dilakukan dari tempat yang terdekat dengan posisi bola ketika permainan dihentikan. Jika pada pergantian pemain dilakukan, pemain pengganti masuk ke lapangan atau pemain pengganti meninggalkan lapangan dilakukan bukan dari tempat atau daerah pergantian pemain yang telah ditetapkan, maka permainan dihentikan. Pemain yang melanggar diperingatkan untuk menunjukkan kartu kuning. Permainan dimulai kembali dengan tendangan bebas tidak langsung dilakukan oleh tim lawan, tapi tempat di mana bola berada ketika permainan dimulai. Jika bola di dalam daerah penalti, tendangan bebas tidak langsung dilakukan dari garis daerah penalti, dilakukan dari tempat yang terdekat di mana posisi bola berada ketika permainan dihentikan. Selanjutnya, keputusan 1, keputusan 2, dan keputusan 3. Keputusan 1, pada permulaan permainan setiap tim harus bermain dengan 5 orang pemain. Keputusan 2, jika dalam suatu pertandingan yang sedang berjalan pemain dikeluarkan, maka pemain yang tersisa kurang 3 pemain termasuk penjaga gawang, pertandingan harus dihentikan untuk seterusnya. Keputusan 3, ofisial tim boleh berikan instruksi taktik kepada para pemainnya selama pertandingan berlangsung, tetapi ofisial tidak dapat atau tidak boleh mengganggu gerakan para pemain. Dan begitu sekian yang bisa saya kemukakan.